Welcome to my channel. Sebelumnya, kenalin nama aku Anissa Uswatun Hasana. Kalian bisa manggil aku Nisa. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kalian sadar gak sih kalau misalnya kita tuh sering kali loh berbicara atau bahkan ngetik itu dengan ejaan yang salah, dengan diksi yang salah gitu. Padahal kita ini warga Indonesia, di SD kita tuh udah belajar mata pelajaran bahasa Indonesia loh. Tapi tetap aja, bahkan sampai dewasa itu kayaknya udah banyak banget gitu kesalahan-kesalahan ejaan yang bertebaran di luar sana. Oke, kali ini aku mau jelasin apa aja sih contoh-contoh kesalahan yang mungkin kita nggak sadar gitu kalau misalnya itu salah gitu. Oke, langsung aja. Pertama, kesalahan ejaan, aku akan nyebutin 5 ya. Itu tuh biasanya ada di TikTok, apalagi sekarang bulan Ramadan, banyak banget promo-promo orang jualan TikTok shop kan. Nah, yang kalau aku temuin tadi itu ada pada kalimat Ramadan ekstra seru. Nah, pada kalimat ini tuh seharusnya kata Ramadannya ini itu huruf R-nya huruf besar, tetapi di sini enggak kan. Nah, itu salah satu contoh pertama. Terus selanjutnya yang kedua ada kata promo. Itu tuh banyak banget tuh bertebaran. Orang-orang mau jualan online, mau jualan di toko, itu selalu katanya promo. Seharusnya kan kalau dalam KBBI itu promosi. Selanjutnya yang ketiga, ini nih sebenarnya udah banyak sih yang tahu, tapi tetap aja masih ada yang menggunakan kata apotek. Padahal kan seharusnya apotek. Dalam KBBI pun itu dijelaskan bahwa yang benar adalah apotek. Yang keempat, ada di iklannya cap nyonya dimsum. Nah, ini sebenarnya di sini ya, itu tuh udah jelas banget kalau misalnya ejaannya salah. Dan kita sebagai kaum milenial pun sering juga kan ngetik kayak gini, sebenarnya ini ejaannya yang salah. Nah, cuman kalau misal untuk sehari-hari mungkin bagi saya itu oke. Tapi kalau untuk iklan ada baiknya menggunakan ejaan yang benar gitu. Yang kelima, ada pada penulisan hari. Dan ini tuh banyak banget yang menulis kayak gini, termasuk aku juga sebelumnya juga nulisnya kayak gini, itu hari Jumat. Nah, karena mungkin pelafalannya Jumat, jadi banyak orang yang menaruh koma di kata di huruf sebelum huruf A dengan T, padahal yang sebenarnya itu yang benarnya Jumat. Sesuai dengan KBBI itu Jumat gitu. Nah, itu 5 kesalahan ejaan yang aku jelaskan. Semoga dengan aku jelaskan kedepannya kalian tidak salah lagi ya dalam melafalkan, menulis, dan sebagainya. Selanjutnya ada 5 kesalahan diksi. Sebelumnya apa sih itu diksi? Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang sesuai dan tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Jadi bisa dikatakan diksi ini adalah kata yang dipilih untuk menggambarkan suatu keadaan atau suatu cerita sesuai dengan makna yang diinginkan. Nah, sama halnya dengan ejaan, diksi ini juga banyak sekali kesalahan-kesalahan di kehidupan sekitar kita. Nah, aku bakal ngejelasin 5 kesalahan diksi yang ada di kehidupan sekitar, terkhususnya di kehidupan sekitarku. Oke, yang pertama, ini pasti semua orang bakal tahu dan melekat banget sama kehidupan zaman sekarang. Siapa sih yang nggak tahu kata ngemil? Nah, ngemil ini sebenarnya adalah diksi yang salah, karena ngemil ini bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi ngemil ini berasal dari bahasa Belanda. Tapi kita semua tahu makna ngemil ini sebenarnya apa gitu kan? Ngemil ini kalau kita artikan merupakan makan ringan atau makan kecil yang tidak mengandung karbohidrat seperti nasi. Tapi tidak mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari mengatakan makan ringan gitu kan. Jadi saya pun bingung sebenarnya ini bisa dimaklumi atau tidak. Namun saya tidak menyarankan penggunaan diksi ngemil ini untuk digunakan dalam kondisi formal gitu. Selanjutnya ada kata hangout. Nah,
kata hangout ini juga sama halnya dengan ngemil, sudah melekat, sudah pada tahu lah semua apa itu hangout. Tapi hangout ini tuh tidak cocok bila digunakan pada kalimat, asalnya pada iklan berikut. Seharusnya dikarenakan kalimat ini menggunakan struktur bahasa Indonesia, jadi menurut saya ada baiknya juga hangout ini diganti saja menjadi nongkrong, kata nongkrong, dan itu lebih pas menurut saya karena sama-sama bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada pada iklan lowongan kerja berikut. Menurut saya kalimat waiters ini juga ejaannya salah, ejaan bahasa Inggrisnya salah, tapi karena di sini konteksnya bahasa Indonesia, seharusnya waiters ini diganti saja dengan bahasa Indonesia pelayan gitu, langsung to the point saja, gak usah menggunakan bahasa Inggris karena tidak pas gitu jadi kalimatnya. Yang keempat ada kata mager. Ya, kata mager ini udah melekat banget dengan remaja jompo Indonesia, padahal mager ini merupakan diksi yang salah. Langsung saja sebut malas gitu, karena mager ini tidak ada dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi kalimat yang baik dan benar ketika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yang kelima ada kata tergiur pada kalimat berikut, yang menurut saya seharusnya diksi ini diubah saja menjadi kata tertarik karena lebih pas komposisinya dibanding tergiur. Karena kalau tergiur ini condong mengarah kepada kayak makanan, minuman gitu daripada ke jilbab gitu. Mungkin itu saja kesalahan-kesalahan ejaan, kesalahan diksi yang dapat saya jelaskan. Semoga dengan apa yang saya jelaskan kedepannya kita dapat mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut di kehidupan kita. Oke? Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sedikit dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, follow, and share.